Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di acara setiap Jumat malam. Kita hadir dalam acara Gang Sadar, Jalan Menuju Kesadaran. Sebuah acara mengungkap tentang fenomena-fenomena kehidupan sosial yang terjadi di masyarakat dalam dunia kelam ke arah kepada sebuah kesadaran menuju kepada kesuksesan. Setiap Jumat kita hadir di tengah-tengah pemirsa sekalian yang senantiasa menikmati sebuah acara tentang kesadaran dalam rangka menuju perbaikan sebuah kehidupan manusia. Para pemirsa sekalian, seperti biasa kita pada malam hari ini sudah menghadirkan beberapa narasumber terkait dengan tema kita pada malam hari ini adalah tentang membangun sebuah optimisme di dalam menuju sebuah kesadaran. Tentunya hal ini adalah sebuah hal untuk membangkitkan kepada para pemirsa sekalian yang mencintai terhadap sebuah hal yang menuju kepada sebuah perbaikan. Masa depan yang gemilang dia akan ingin kita dapatkan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, salam jumpa tentunya kepada saya Joko Susanto, menyapa Anda semuanya agar kita semua kembali kepada sebuah kesadaran di dalam menuju kita cita-cita yang diinginkan. Para pemirsa sekalian, untuk menghangatkan, mengikuti arah kemana dia tujuan, malam ini kita akan hibur dengan sebuah nyanyian yang akan diperdendangkan oleh Mr. Babeh. Babeh, silakan Beh. Selalu menertawai hidupku yang hina ini, berteman dengan seorang nabi. Mengapa semua manusia menghina kehidupannya, mencari nafkah hidupnya? Sebagai seorang pramugria, semua itu tiada arti bagiku. Ku anggap sebagai menguji imanku. Kiranya Tuhan tadi saksi hidupku, betapa sucinya jalina cintaku. Terima kasih Mas Babeh atas lagunya. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian setelah kita menikmati sebuah lagu, ini adalah sebuah aransemen untuk yang diperdengarkan oleh dia adalah seorang pengamen diberikan kesehatan. Para pemirsa sekalian, pemirsa, seperti biasa kita akan bincang-bincang terkait dengan sebuah fenomena kehidupan, tentang kehidupan seorang, kehidupan tentang apa yang ingin dia dapatkan di dalam rangka mencari kesadaran. Pada malam hari ini seperti biasa kita akan hadirkan narasumber yang pertama dari Balai Pemasyarakatan Prokerto. Beliau adalah Bapak Idang atau kita panggil Mr. Idang. Selamat malam Pak Idang. Selamat malam Pak Joko. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Wah, ini kelihatan agak cerah sekali pada malam hari ini karena ini mungkin Jumat Kliwon ya. Mudah-mudahan dengan suasana ritual, suasana kehidupan di saat sekarang ini tetap memberikan semangat untuk dia bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat. Gitu ya Pak Idang ya. Siap. Kemudian yang kedua ini yang kalau kita mengatakan ini adalah manusia antik, manusia yang selama ini dia hidupnya penuh dengan kesempurnaan semangat hidupnya untuk mencari sebuah hal yang ingin dia akan cari. Tapi nanti kita tanyakan kehidupan dia yang selama ini dia lakukan, apa yang dia sudah berbuat untuk manusia, apa yang dia berbuat untuk membangkitkan optimisme daripada orang-orang yang ada di sekitar atau di sekelilingnya. Beliau adalah seniman yang sudah tidak asing lagi, Mas Surya Esa. Selamat malam Mas Surya. Selamat malam. Luar biasa nih. Kalau kita lihat wajahnya, apa namanya, postur tubuhnya luar biasa sekali. Saya mengenal beliau dari saya kecil sampai sekarang masih ajek gitu loh. Begitu ya. Iya, saya waktu kecil, waktu SMP melihat Mas Surya Esa sampai dengan sekarang seperti ini aja gitu loh. Ini luar biasa ya. Sehat keluarga ya? Sehat. Rumusnya apa nih biar awet muda ini? Cari asik aja.
Asik ya, nyantai-nyantai ya. Ya, asik Oke, luar biasa. Pak Idang, ini Siap. kalau kita pelajaran-pelajaran untuk membangkitkan mereka agar menuju kesadaran ini, dia memberikan semangat karena kehidupan masa lalunya kadang-kadang mereka itu mengakibatkan dia itu minder. Minder itu sesuatu yang tidak percaya diri kembali lagi kepada masyarakat. Mungkin ada trik-trik, apalagi Pak Idang sebagai ketua apa namanya itu, pembimbing ke masyarakat ya. Ada pengurus IPKM. Pengurus ya, jadi perhimpunan dari forum komunikasi para pembimbing kemasyarakatan ya. Iya. Ini mungkin nanti bisa diceritakan gimana nih Pak Idang. Oke, terima kasih Pak Joko. Sebelum saya mungkin nanti merespon, saya ingin ucapkan dulu selamat malam pada seluruh pemirsa Setelit TV dimanapun Anda berada. Berbahagia sekali hari ini bisa hadir dengan Pak Joko dan Bung Surya Esa dalam acara Gang Sadar ya Pak ya, menuju kesadaran. Jadi sebagai pembimbing kemasyarakatan, tentu ya mungkin sudah berapa episode yang dihadirkan di sini para PK. Tugas kita memang satu adalah memberikan bimbingan ya kepada para klien kami dengan harapan mereka ya menemukan tadi yang titik pencerahan baru ya, kesadaran baru sehingga dia bisa menjadi pribadi baru ya, sosok baru yang siap lah ya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Nah, motivasi-motivasi yang biasa kita berikan tentu satu misalnya dari sisi kerohanian ya Pak Joko ya, karena semua rata-rata kan klien kami juga punya agama, punya keyakinan. Jadi memang satu hal adalah kita beri motivasi makhluk sosial, di mana sebagai hamba Allah kita harus menjaga hablum minallah ya, hubungan dengan Tuhan, menjadi hamba yang baik. Dan sebagai hablum minannas kita harus punya kewajiban bagaimana menjadi manusia yang berbuat baik dengan sesama makhluknya ya. Ya mungkin awalnya dari situ dulu kita coba sadarkan. Kalau hal itu memang dirasakan kadang klien punya standar IQ kadangnya, IQ-nya rendah, kemudian SDM-nya juga rendah, bervariasi, yang kadang-kadang itu sulit untuk bisa dicerna dan dipahami. Namun demikian ada beberapa kriteria mungkin nanti bisa disampaikan kepada pemirsa. Ini adalah sebuah cara juga. Jadi ada semacam imbal balik lah dari pembimbing kemasyarakatan, sudah berusaha semaksimal mungkin ini mencetak yang namanya klien atau warga binaan dulu yang sebelum dia akan keluar ke dunia masyarakat, dia akan menjadi seseorang yang benar-benar multi talenta, multifungsi dan sebagainya. Namun demikian para pemirsa sekalian, apa yang tadi disampaikan pembimbing ke masyarakat ini adalah sebuah beberapa hal yang dilakukan terkait dengan kebijakan atau regulasi dari pemerintah di dalam menciptakan atau memberikan motivasi untuk para warga binaan. Namun demikian para pemirsa jangan kemana-mana dulu. Tetap di acara Gang Sadar, Jalan Menuju Kesadaran. Sesaat lagi. Tumor, benjolan payudara, kista, prostat, hernia, ambeien tanpa operasi. Terapi keluhan nyeri sendi, syaraf kejepit, stroke, penyumbatan pembuluh darah, kesemutan, langsung rasakan perubahan di tempat. Ditangani langsung oleh herbalis dan terapis yang berpengalaman. Menyediakan berbagai ramuan herbal untuk hipertensi, diabetes, asam urat, rematik, mah kronis dan gangguan pencernaan. Juga melayani terapi obesitas, turun berat badan tanpa efek samping. Kembali sehat bersama pengobatan herbal Penang. Alamat praktek di Jalan Pahlawan Gang 10, Kelurahan Tanjung, Purwokerto Selatan. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Keterangan lebih lanjut, hubungi customer service kami di 0281 6215 88. Pengobatan herbal Penang, aman, alami, melayani setulus hati. Berapa lama kita bisa hidup? Tergantung kita menjaganya dan apa yang kita minum.
Tubuh kita butuh air yang baik. Nanoxi air minum yang berkualitas, kaya akan oksigen, membantu tubuh tetap seimbang. Kang Sadar, jalan menuju kesadaran. Para pemirsa yang baru gabung, selamat bergabung dan senantiasa acara ini adalah memberikan pemahaman pencerahan agar kita sebuah hal yang terpuruk kembali kepada sebuah hal yang dia menjadi bangkit menjadi manusia yang seutuhnya. Ini adalah sebuah harapan dari setiap insan manusia di dalam rangka mencari baik itu akan memperoleh sesuatu hal yang dia inginkan dengan suatu tatanan-tatanan kehidupan bagi dia. Kehidupan beragama, kemudian kehidupan di kenegaraan, kemudian kehidupan di sosial masyarakat, dan terutama kehidupan di dalam keluarga. Tadi sudah disampaikan sekilas berkaitan dengan pembimbing kemasyarakatan, sebuah output yang ingin diharapkan agar manusia seutuhnya dia akan peroleh dengan dia memberikan motivasi. Tentunya ada organ-organ yang dia berikan dari pemerintah untuk mengupayakan supaya mereka-mereka warga binaan, klien-klien dari balai pemasyarakatan ini akan memperoleh suatu hal yang satu dia akan diterima oleh masyarakat, yang kedua dia akan mendapatkan sebuah keterampilan agar dia bisa menyambung kehidupannya. Nah, ini adalah suatu hal yang mestinya ada keterkaitan dengan pihak masyarakat. Nah, ini kita malam hari ini juga sudah ada seorang yang selama ini tadi saya sampaikan dia adalah seniman, kemudian juga dia adalah pegiat. Dia di Kembang apa tadi? Keluarga Kembang Cahaya. Keluarga Kembang Cahaya. Keluarga Kembang Cahaya. Kembang, dia adalah bunga, cahaya adalah nur. Mudah-mudahan dari bunga itu akan keterkaitan dengan output. Ini kan mesti output ya. Dia sebagai stakeholder. Ini gimana Pak Esa? Kiprah daripada Pak Esa terutama dalam menggiatkan untuk teman-teman ini. Kalau saya bilang saudara-saudara kita yang mungkin dulu tersesat, kemudian dia ingin kembali kepada manusia yang normal. Ini kan suatu hal yang harus kita lakukan satu dengan penuh keikhlasan tentunya, tanpa pamrih dan sebagainya. Gimana Pak Esa? Oke, selamat malam Indonesia. Gini Pak Joko, Bro, ini temanya membangun optimisme, biar optimis ya, semangat kan. Ya, artinya gini, sebelumnya saya mau sampaikan, soalnya mbok salah paham, karena salah pahaman itu makanan saya sehari-hari. Jadi harus ada kesalahpahaman dulu. Jadi artinya jangan memperbanyak itu kesalahpahaman. Saya mau tanya dulu, ini acara kan untuk publik ya. Siap. Untuk publik seluruhnya, bukan hanya untuk sekelompok orang saja. Nah, saya pikir kalau tema membangun kesadaran, saya sepertinya memposisikan mereka itu nggak sadar gitu. Optimisme, kita membangun optimisme, semangat menuju kesadaran. Bukan mereka tidak sadar. Oh, mereka nggak sadar. Membangun optimisme biar semangat dalam rangka menuju kesadaran. Oh, gitu. begitu. Ya, jelas. Jalan menuju kesadaran. Iya, artinya pada pengertian begitu bahwa kita semua sadar kok. Mereka yang saya tapi pada tanda kutip sehubungan dengan anak-anak kekaca ya, katanya kekaca keluarga Kembang Cahaya itu khusus kepada mereka memang kita punya semboyan dalam ketergantungan narkoba, mereka kemanusiaannya memang hilang. Jadi khusus kepada mereka, tidak bicara secara umum gitu, ya. Maka saya bicara kepada mereka. Nah, ketika mereka sudah pada posisi di mana mereka tidak lagi tergantung, disitulah nilai kesadaran sudah pulih. Artinya pertanyaan dari Anda untuk kepentingan ini membangun optimisme mereka, kapan kita nggak optimis ya? Saya percaya kita optimis dengan saya hadir di sini. Di sini kita optimis, cuma yang jadi pengertian mungkin saya pakai ilustrasi begini. Kemarin waktu saya menjadi saksi adicat, kan kebetulan listrik mati, lalu dalam cerita listrik mati itu karena kita online kan. Nah, pada saat itu seorang jaksa bertanya sama saya, ini cerita yang nyata, jadi saya nggak ngerasa ini dalam tanda kutip ini bukan
bohong, walaupun manusia semua pembohong gitu. Tapi untuk kali ini saya nggak bohong gitu. Dia tanya kepada saya, Keluarga Kembang Cahaya dananya dari mana gitu. Saya bilang begitu, dari sana gitu. Dari sana tuh mana kata. Ya sana, masa saya harus menjelaskan. Nah, nilai optimisme seperti itu sebetulnya saya justru akan saya kembalikan ketika saya ngomong bicara ke sana. Dia mestinya berpikir, kita dalam hal ini untuk mewujudkan ini, kita kan gratis tuh melayani mereka, nggak bayar gitu. Nah, mereka terpanggil kalau sudah tahu begini, ini bicara optimis ya. Nah, sebagai orang yang optimis, ini kita membangkitkan mereka saja. Mereka sudah sadar apa belum? Nah, pada tingkat seperti ini, dia mempertanyakan saya, mungkin Anda punya founding ini sih. Oh, enggak, saya dari sana itu lebih besar foundingnya. Saya bilang gitu. Nah, itu optimis. Jadi kalau saya berkata kepada, saya dibantu oleh Bapak Joko, waduh, hari ini mungkin. Saya malah enggak pesimis tuh. Misalnya saya dibantu sama bupati gitu. Oke, 5 tahun selesai. Saya akan pesimis gitu. Jadi kembali pada pengertian nyambung di sana, optimis kita bangun kesadaran kita, kemanusiaan kita mengenal yang Halik, Sang Pencipta. Iya. Di sanalah kita nanti. Tapi pada pengertiannya bahwa kita tahu kita berketuhanan, semua beragama, tapi ini keyakinan saya, mengapa kita menjadi ini penting kita bicarakan optimis, karena kita semua, mereka semua itu beragama, tapi tidak meyakini ketuhanan itu sendiri yang Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Baik, itu mereka nggak aplikasikan, sehingga kita perlu bicara optimis. Jadi kalau kita beragama dan meyakini Tuhan yang seperti itu, optimis, nggak ada masalah, bro. Dan ini kan sesuatu hal, kadang-kadang seseorang manusia itu kadang-kadang lupa bahkan ingat ketika dalam keadaan sesuatu yang terpuruk. Para pemirsa sekalian, apa yang tadi disampaikan Mas Esa ini suatu hal yang menggelitik. Mestinya kalau orang mengatakan janganlah bersandar kepada manusia, karena jamin pasti akan kecewa gitu ya. Kalau Anda bersandar kepada manusia, pasti tetap di acara Gang Sadar, jalan menuju kesadaran setelah yang satu ini. Selamat datang di segmentasi kesehatan bersama saya MR Musladi MYS, pelopor penyembuhan tradisional, spesialis kanker dan tumor. Pemirsa, mari saya ajak ke tempat praktek saya, pengobatan Neogen. Klinik pengobatan Neogen, spesialis kanker dan tumor, dapat mengobati amandel, sesak napas, jantung besar, mah kronis, paru-paru, liver, rematik, asam urat, gondok, stroke, usus buntu, kencing batu, wasir, impoten, lemah syahwat, ejakulasi dini, mata katarak, dan ginjal. Penyakit kanker dan tumor adalah salah satu jenis penyakit yang sangat berbahaya. Penyebab tingginya angka kematian di Indonesia. Penyakit kanker dan tumor dapat berkembang sangat pesat menyerang sel normal dan tubuh manusia. Insya Allah dalam jangka waktu 2 atau 3 minggu pengobatan sembuh seperti sedia kala. Karena pengobatan Neogen, sebuah layanan terapi mengobati kanker dan tumor tanpa operasi, pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memberikan solusi kompetensi mengatasi kanker dan tumor secara alami. Klinik pengobatan Neogen, alamat praktek di Jalan Ahmad Yani, RT 2 RW 10, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Neogen, pusat penyembuhan alami, berstandar internasional tanpa operasi. Pindah. Win, produk kita yang baru apa sudah disosialisasikan? Nah, itu dia Pak. Saya masih bingung mau pilih media yang tepat untuk promosi. Loh, kenapa bingung? Sekarang kan sudah ada satelit TV, channel 26 UHF. TV lokal yang memiliki coverage area se-Ekskarisi dan Banyumas.
dengan program dan siaran berkualitas nasional. Oh iya, Pak. Nah, sekarang kamu pasang iklan di sana, mumpung ada diskon hingga 50%. Siap, Pak. Segera saya menuju Satelit TV untuk beriklan atau sponsor program acaranya. Mencari media yang tepat untuk beriklan, segera hubungi marketing Satelit TV. Pemirsa, sesuatu hal menjadikan kita akan yakin bahwa Sang Pencipta itu adalah suatu hal yang keniscayaannya kita yakini penuh bahwa semua yang terjadi di alam, semua terjadi apa yang menjadi niatan baik akan menjadi sebuah hal yang akan terwujud. Kalau para pemirsa sekalian, tadi apa yang disampaikan Mas Esa ini suatu hal kalau bahwa kita harus bersandar kepada Sang Pencipta manusia, janganlah bersandar kepada manusia, karena kecewa yang akan kita dapatkan. Ini tadi bincang-bincang kita dengan Mas Esa, suatu hal yang menarik kalau kita sampaikan tadi, bahkan menyampaikan kalau bicara tentang optimisme, semua orang harus punya optimisme, tapi kadang-kadang apa yang tadi disampaikan Pak Idang, manusia sudah terjerumus kepada suatu hal yang dia terpuruk, dia akan dikenal adanya pembimbing kemasyarakatan. Diharapkan dia akan membimbing, dia akan kembali kepada masyarakat, dia akan memperoleh suatu jati diri lagi, kepercayaan yang dia bangkitkan untuk optimisme. Pak Idang, kalau tadi disampaikan juga oleh Pak Surya ini suatu hal yang mungkin ada sebuah teori-teori atau mungkin cara-cara yang dilakukan agar dari pihak Bapak sendiri melalui pembimbing kemasyarakatan mencetak kepada warga binaan, klien-klien ini supaya mereka juga optimisme mereka tumbuh. Gimana nih Pak Idang? Oke, baik. Jadi dalam konteks membimbing klien ya di Bapas Prokerto, kan dari sisi dimensi pembimbingan, satu yang kita bimbing satu adalah rohani, dan yang kedua adalah intelektual, kemudian ada kepribadian, dan ada juga sisi kemandirian yaitu life skill atau keterampilan. Itu dari sisi dimensi. Kemudian dari cara sederhana ataupun pendekatan sederhana ketika kita membangun optimisme kepada klien ya, supaya dia benar-benar punya optimisme yang bagus. Pertama, kita yakinkan kepada klien kita bahwa kamu adalah, selain Tuhan tentunya, kamu punya kekuasaan untuk menjadikan kehidupan sendiri menjadi sukses, menjadi maju. Itu ada di dirimu, ada di pikiranmu, kekuatanmu, kreativitasmu. Itu satu. Kemudian yang kedua, setelah kita yakinkan bahwa mereka akan menentukan nasib mereka sendiri, adalah kita harus selalu tumbuhkan mental dan pikiran positif kepada klien. Bahwasanya masa depan itu selalu akan baik, kalau mau berusaha, belajar, pasti akan punya perubahan yang positif. Kemudian yakinlah bahwa setiap, misalnya nih, positif bahwa setiap cobaan pasti sudah diukur dengan kemampuannya gitu. Jadi nggak mungkin Tuhan berikan kesulitan, cobaan yang di luar kemampuannya, harus yakin. Kemudian kita juga tumbuhkan positif bahwasanya setelah ada di belakang kesulitan pasti ada kemudahan gitulah. Hidup tidak selamanya flat, pasti ada warnanya ya. Kadang ya wajar namanya hidup, ada masalah, ada rezeki atau kesulitan. Itu yang paling penting, dia harus yakin, berpikiran positif. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita harus berikan bimbingan juga supaya dia mempunyai mental tindakan gitu. Jadi bagaimana dia harus berani bertindak, beraksi, jangan terlalu banyak pikiran, misalnya nih, kalau begini nanti gimana, selalu misalnya ngeles, kayak pesimis lah intinya gitu. Jadi harus mau bergerak, mau beraksi walaupun sesederhana apapun. Jadi kalau kamu sudah yakin ya punya masa depan, punya cita-cita, tidak selesai hanya di keinginan saja, tapi harus benar dimulai dengan aksi nyata, dengan belajar mungkin, dengan berlatih, atau dengan mencari relasi, atau hal-hal yang sederhana tapi jelas itu suatu kegiatan gitulah, kerjaan gitu. Nah, tentunya secara faktanya kami di Bawas kan pasti memberikan kesempatan ya untuk mau ikut pelatihan keterampilan, pelatihan kreativitas yang lain. Jadi dia harus memiliki mental mau bertindak gitu loh. Kalau kebanyakan berpikir, kebanyakan berencana tapi nggak mau bertindak, saya kira juga nggak menyelesaikan masalah.
Ya mungkin itu berapa prinsip yang coba kita tanamkan Pak Joko kepada klien kita. Jadi kalau semangat itu harus dipadukan dengan sebuah kreativitas Iya, mestinya, sebuah jangan terlalu acak-acakan mikir gitu. Iya. No action talk only istilahnya, hanya istilahnya dia bisa ngomong tapi karena mungkin berandai-andai, jangan-jangan nanti seperti ini, Iya, ya kan? teori. Jangan-jangan sampai seperti ini. Kakek teori. Kakek teori. Itu minim sekali dengan praktek ya. Nanti kalau saya seperti ini, sedang perlu ada sebuah pendekatan dari hati ke hati, kemudian juga sistem daripada pendidikannya. Jadi pemirsa sekalian, yang tadi disampaikan, Anda bisa nanti kita berdialog ya melalui channel atau melalui telepon di 0281-777-1242. Anda bisa melakukan dialog interaktif dengan beliau Pak Idang, kemudian juga dengan Mas Surya Esa yang hadir di sini, sehingga bisa untuk komunikasi bagaimana langkah-langkah yang bisa ditempuh. Kemudian para pemirsa juga nanti bisa berdialog, berkonsultasi dengan Mas Esa, bisa juga dengan Bapas, langkah-langkah yang harus disampaikan. Ini adalah sebuah masukan, kritikan juga kepada Bapas. Kemudian juga stakeholder, demikian ini dia adalah bagian dari masyarakat yang ingin membangun jiwa optimisme, terutama mereka-mereka yang baru terpuruk. Ini Mas Esa, ini sebagai Anda juga sebagai bagian dari masyarakat, ya tadi saya sudah katakan, kalau kita tidak optimis, kan kita bingung ya kadang-kadang. Tapi kalau diri kita saja tidak optimis, bagaimana membangun mereka supaya optimis? Ini gimana Mas Esa? Gini, membangun kesadaran itu pada pengertiannya bahwa pengertian kata sadar di sini itu bukan diartikan sebagai dia bernapas, dia hidup, dia bisa ngomong-ngomongan begini, itu bukan begitu. Maksudnya begini, ada ilustrasi saya ketika ketemu dengan mereka anak-anak yang dalam asuhan saya di kaca, dia punya tato yang banyak, dan suatu hari saya ajak dia. Saya pas naik motor gitu, saya nggak ngomong sama dia, bisa ajak dia, tahu-tahu saya ajak dia ke kondangan. Masuk kondangan, dia pakai, ini saya nggak ikut ya, gitu. Kenapa? Aduh, saya malu, wah enak lah biasa. Ini kondangan makan gratis tahu? Enggak gratis, wong saya juga. Nggak, ayo makan kita di sana, enggak apa-apa. Ngapain? Kamu kenapa masalahnya? Nah, enak loh saya begini gitu. Karena saking banyak tatonya ya. Itu sudah, maksudnya itu. Jadi dia sadar? Dia enggak sadar bahwa setelah dia pakai tato banyak itu akan menghadapi kenyataan semacam itu. Itu yang dimaksud nggak sadar. Waktu dia mau mentato. Jadi ketika dia sadar betul mau mentato, mau diajak kemana juga nggak masalah, harusnya jawab pede ya. nggak masalah, iya mau apa juga nggak masalah. Ini yang saya katakan begitu. Jadi bicara membangun kesadaran, memang pada pengertian bahwa sadar itu bukan dalam tanda kutip yang hanya bernapas, semua sadar. Orang gila juga sadar. Kalau dikatakan dia nggak sadar sih nggak waras. Iya, tapi pengertian sadar itu dalam arti kata mengambil keputusan. Artinya begini, ketika optimis di sana, orang tuh punya keluhan dalam kespontanan punya, tapi nggak mengeluh setiap saat. Itu optimisme dalam kesadaran. Dia menyadari, dia mau ngapain nggak, buat saya nggak masalah, mau mencuri juga nggak masalah. Silakan aja. Tuhan nggak pernah melarang kok. Saya nggak pernah dengar tuh Tuhan melarang gitu. Tuhan maha melarang gitu, nggak ada. Jadi cuma tanggung jawab aja ketika dia ketangkep. Harus resiko. Mengeluh gitu aja. Nah itu baru saya katakan nih jagoan. Udah jadi tentara ketembak waktu perang ditangisin. Yang bener aja tangisi. Tapi manusiawi, oke nangis. Tapi nggak berkelanjutan, itulah kesadaran sampai di sana. Saya harus bicara optimisme dalam kesadaran yang sampai detail seperti itu Pak Jok. Sebuah hal yang ketika di awal dia akan berpikir jauh kan dalam seperti setiap ngambil keputusan betul dalam sebuah pengertian. Seperti orang dalam rumah tangga kan. Betul. Suatu saat dia akan berpisah. Betul. Baik itu perpisahan dalam bentuk kematian atau yang lain kan. Betul. Tapi kadang-kadang manusia itu tidak berpikir ke arah sana. Betul. Selamanya dia ingin hidup selamanya. Kemudian dia dalam rangka mencari harta selama banyak tanpa berpikir. Konteksnya Cak. Saya tuh tadi geli loh kalau ada orang ditato terus mau kondangan kok jadi malu nih gimana gitu. Ini sebuah hal yang nanti punya hal-hal trik-trik khusus nanti dari Pak Idang. Maka saya ambil
ambil kesempatan yang bagus ini, maka saya harus sampaikan kepada kita semua. Dengan kondisi corona yang sekarang, bicara kesadaran optimis, kita nggak tahu apa-apa ya, kita optimis. Ini kita ke sana. Ayo, nggak usah mengeluh dengan corona. Usahakan aja optimis. Oh, kuncinya di situ. Pemirsa sekalian, kalau kita bincang-bincang dengan seniman, memang kita harus pandai-pandai mencermati apa yang dia omongkan. Karena seniman itu adalah sebuah hal yang berbau seni, tapi dia akan memberikan rasa keindahan. Rasa keindahan yang diharapkan untuk orang yang melihatnya. Ini adalah suatu hal dari seniman ini, dia akan mencetak sebuah rasa optimisme agar mereka-mereka yang dididik oleh Pak Surya Inayasa ini bisa kembali kepada kesadaran menuju kesuksesan. Jangan kemana-mana, tetap di acara Gang Sadar, jalan menuju kesadaran setelah yang satu. Nikah nanti mau dimeriahin siapa? Mau ngasih. Mau manggil Ayu Ting Ting, Linda Momoy, atau Tukul? Aku mau masuk TV aja. Loh, emang bisa, Dek? TV apa itu? Oh, bisa. Di Satelit TV channel 26 UHF. Tidak hanya pernikahan saja, Mas. Sunatan, tuh bisa, seminar, peresmian, launching, promosi toko, semuanya ada. Ya wis, sekarang saya tak ke Satelit TV, tapi cium dulu. Selamat datang di segmentasi kesehatan bersama saya MR Musladi MYS, pelopor penyembuhan tradisional, spesialis kanker dan tumor. Pemirsa, mari saya ajak ke tempat praktek saya, pengobatan Neogen. Klinik pengobatan Neogen, spesialis kanker dan tumor, dapat mengobati amandel, sesak napas, jantung besar, mah kronis, paru-paru, liver, rematik, asam urat, gondok, stroke, usus buntu, kencing batu, wasir, impoten, lemah syahwat, ejakulasi dini, mata katarak, dan ginjal. Penyakit kanker dan tumor adalah salah satu jenis penyakit yang sangat berbahaya. Penyebab tingginya angka kematian di Indonesia. Penyakit kanker dan tumor dapat berkembang sangat pesat menyerang sel normal dan tubuh manusia. Insya Allah dalam jangka waktu 2 atau 3 minggu pengobatan sembuh seperti sedia kala. Karena pengobatan Neogen, sebuah layanan terapi mengobati kanker dan tumor tanpa operasi, pertama dan satu-satunya di Indonesia, yang memberikan solusi kompetensi mengatasi kanker dan tumor secara alami. Klinik pengobatan Neogen, alamat praktek di Jalan Ahmad Yani, RT 2 RW 10, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Neogen, pusat penyembuhan alami, berstandar internasional tanpa operasi. Pemirsa sekalian, tetap di acara Gang Sadar, di acara Satelit TV ini, sebuah pengemasan dalam kita berbincang-bincang untuk membangun sebuah optimisme dalam rangka menuju sebuah kesadaran. Tadi sudah dikupas oleh Pak Idang, kemudian juga oleh beliau Mas Suryasa. Kita ke para pemirsa sekalian, kami persilakan bila ada para pemirsa yang ingin bergabung dengan kita yang ada di studio, bisa kontak di 0281777142 terkait dengan apa yang tema kita pada malam hari ini. Di sini juga ada Papas, kemudian juga ada Mas Esa ini yang membidangi tentunya untuk para penyalahguna, orang-orang yang kecanduan terhadap narkotika atau psikotropika yang selama ini dia bangun semangat karena dia melakukan sebuah perubahan atau rehabilitasi tentang sosial, rehabilitasi tentang semangat, kemudian apa-apa yang dia lakukan mudah-mudahan akan membuahkan hasil karena ini sebuah bagian yang ada di dalam kehidupan di alam ini. Kita sambil menunggu pemirsa yang ingin bergabung, nanti kita buka peluang untuk para pemirsa yang ingin berdialog dengan kami yang ada di studio. Ini saya kembali lagi Pak Idang ini, Pak Idang. Kalau dengar tadi omongan yang tadi disampaikan ini oleh
seniman kita ini, suatu hal yang saya katakan menggelitik sekali ya. Kayak apalagi di tempatnya Pak Idang ini, tentunya karakter orang itu banyak sekali ya. Bahkan kepala aja tadi sudah bisa ditato, semua penuh dengan ini berbagai karakter. Hal-hal itu yang kadang-kadang memberikan semangat kepada mereka, ini mungkin hal yang perlu Pak Idang sampaikan juga, agar mereka juga kenapa sih harus malu gitu. Gimana Pak Idang? Ya, jadi pada posisi ini ya, misalnya kami selaku pembimbing kemasyarakatan memang punya model, punya panduan dalam melakukan bimbingan perubahan karakter, pencerahan kepada klien kami. Jadi yang mungkin tadi saya tergelitik dengan cara-cara seniman seperti Bang Esa melakukan pendidikan ya, pencerahan atau yang senada dengan itu. Jadi karena kami sebagai institusi pemerintah punya pedoman yang itu kajian hasil riset dari tim ahli. Pertama, bahwasanya basis bimbingan adalah sifatnya individu. Jadi kita kenal namanya individual based treatment. Jadi treatment berbasis individu. Jadi memang masing-masing orang punya karakter berbeda, latar belakang keluarga berbeda, punya potensi berbeda. Jadi memang proses pembimbingan juga harus berbeda. Maka strateginya tentu satu, pertama kita melakukan namanya assessment atau mengenali lebih jauh tentang diri klien kita, misalnya bakatnya, potensinya, latar belakangnya seperti itu, sehingga mungkin juga orang yang dia merasa nyaman ya dengan dia, karena proses merubah seorang tidak mungkin tanpa diawali adanya rasa percaya, Mas Joko dan Bang Esa. Jadi kalau kami sebagai klien, tantangan pertama adalah menanamkan rasa percaya kepada klien bahwasanya si Idang ini memang bisa, saya yakin saya bisa maju, bisa ke depan dengan Pak Idang itu. Tapi kalau dari awal misalnya klien merasa, saya mah nggak yakin nih Pak Idang misalnya punya, misalnya bisa, iya sudah diragukan dulu ya, itu sulit. Atau merasa sudah nggak nyaman dulu dengan ya model segala macam, maka ya sebagai PK itu harus banyak terus belajar ya, berdasarkan pengalaman. Mestinya semakin lama jadi PK semakin punya kematangan pengalaman, sehingga ya mungkin dari sisi personality ya, ketenangan, cara berkomunikasi, dan mungkin cara mengenali, meniteni misalnya, itu harus lebih peka, sehingga benar-benar pilihan strategi yang dipilih itu tepat. Yang kedua, bisa meyakinkan, membuka blok atau blocking atau resistensi lah dari klien itu satu. Karena kemudian itu kuncinya tadi ya, jadi klien harus nyaman, harus percaya dengan PK, sehingga PK harus menjadi memang yang pembelajar lah, pembelajar tidak henti, harus terus belajar dengan mentornya atau belajar yang lain. Selain juga ada diklat ya di kami. Nah kemudian yang kedua adalah tentu juga harus bekerja sama dengan pihak keluarga dan juga lingkungan masyarakat. Jadi kita harus kenal keluarganya, ada mungkin diskusi mengenal gitu kan. Kalau ternyata justru sumber masalahnya adalah keluarga, misalnya ada seorang klien anak misalnya bandel justru karena orang tuanya, maka menjadi wajib pertama juga adalah orang tuanya dilakukan intervensi ya. Orang tuanya ya coba ya, orang tua memang orang tua terlalu keras sama anak, terlalu menuntut banyak hal yang anak nggak mungkin misalnya gitu, atau cara bicaranya atau memang kurang perhatian dari sehari-hari, itu coba kita kasih masukan. Karena ya dasarnya kan kita memang harus dekat ya, jadi proses mencerahkan orang, memotivasi orang itu nggak mungkin kalau nggak dekat, Pak Joko. Mas Esa, jadi benar harus bisa diterima sebagai sahabat, saudara, sehingga dia bisa jujur kepada kita gitu. Jadi sekali lagi tambahan kunci adalah kejujuran. Jadi kalau klien sudah merasa mau jujur kepada kita terhadap semua hal, itu akan lebih mudah ya bagi PK dalam proses ya penguatan banyak hal pembimbingan terhadap klien kami. Kalau kita simak memang beberapa hal tadi dari berbagai latar belakang. Ini kalau secara institusi memang ini adalah sebuah petunjuk bagaimana kalau karakternya begini, ini begini, kemudian nanti untuk seseorang yang mungkin tingkat kejahatannya tinggi, kemudian sedang atau rendah, mungkin juga ada pola-pola tersendiri ya yang tentunya mesti harus diarahkan, karena memang dari pemerintah ini memang sudah berusaha untuk bisa membangun manusia melalui
Bapas ini. Nah, ini yang nyentrik kan dari pihak swadaya masyarakat ini. Apakah punya standar juga seperti yang tadi disampaikan oleh ya. Gimana nih Mas Esa menguji mereka ini? Ya. Begini saudaraku, menolong orang nggak butuh itu cari masalah. Menolong orang tidak butuh cari masalah. Ya. Jadi keluarga Kembang Cahaya nggak pernah nyari mereka. Kalau saya nyari mereka, saya sama aja cari masalah. Siapa yang datang ke saya pasti dia butuh saya. Nah pada saat dia butuh saya, enak. Maka ceritanya lebih jauh sana. Nabi-nabi kan nggak pernah nyari orang. Iya tak? Orang datang ke sana. Maka dia langsung begini. Kalau lagi nggak butuh, lagi banyak duit gitu nggak butuh Nabi. Maka ketika datang kepada saya, teori, gini lah, manusia tuh nggak jadi program, bro. Komputer tuh diprogram. Manusia nggak bisa begini, begini. Psikolog saya ngobrol sama manusia, talang gelut kok. Kalau saya ngomong kakek ngomong butuh ngode, berwejal. Ya artinya ketika datang ke saya, ya saya tanya, kamu butuh saya kan ngobrol-ngobrolnya gitu. Ya Pak Esa pengen apa kan gitu. Nah lalu Pak Esa saya nanya ke dia. Kadang ada suami istri yang datang, karena datang ke saya tuh tidak bisa dia datang sendiri ya. Keluarga itu harus, kalau dia suami istri ya sama istrinya gitu. Kalau dia anak ya sama orang tuanya gitu. Nah pertanyaannya saya dianggap sepele. Kamu ini misalnya ini suami istri gitu. Kamu bisa kawin sama ini, ceritanya gimana? Saya tanya gitu. Ceritanya gimana? Dia bingung. Ya sayang Bapak sama suami, sama istri. Istri juga sayang sama suami. Ya sayang. Saya nanya lagi nih. Lucu nih, kalau kamu sayang sama istri kok kamu melakukan seperti itu tanda wujud konkret sayang, kasih sayang kamu sama istri apa enggak? Saya tanya sama istri, kamu seneng enggak kelakuan suami begitu? Enggak, ini enggak seneng. Suami ini istrimu enggak seneng gitu loh, gampang kayak gitu aja. Jadi kalau kamu sayang sama dia, kamu enggak mungkin toh nyakitin dia. Keluarga padu itu lumrah. Tapi kalau sampai kamu punya duit berapa sih kalau beli obat itu sampai berapa? Narkoba itu sampai berapa sih? Seminggunya berapa? Dia sampaikan sekian gitu. Mbak, saya tanya sama kamu dapat jatah berapa gitu? Ya ceritanya lucu, nggak usah diceritain gitu. Nah ini egois tuh, kamu tuh egois gitu. Oke, saya kembalikan itu kesadaran kemanusiaan dia bahwa dia manusia. Bukan hewan, kawin hewan nggak usah pakai KUA. Ini kamu manusia kenapa pakai KUA? Ada sebuah janji-janji yang sedemikian, janjinya dalam perkawinan kan ada. Nah itu, kamu sudah nyalai janji. Manusia yang paling menyalai janji sumpah, ketika manusia itu sudah kawin. Pak Joko iya kan? Iya, itu singkat cerita begitu. Jadi nggak bisa diprogram, personal sekali. Begini loh bro, 99,9% yang saya dampingi anak-anak ini, itu broken home. Maka pakai keluarga Kembang Cahaya. Maksudnya bahwa broken home yang dia keluar, tidak merasa home, itu jangan nanya duitnya dari mana, enggak. Udah tahu begini, oh aku punya duitnya, gue dong enek. Itu baru optimis. Ini tadi sebuah hal yang menarik, kita simak apa yang kita bicarakan dengan Mas Esa. Kemudian ditangkap baik juga dengan Pak Idang tadi disampaikan. Kalau latar belakang mereka yang mengakibatkan mereka pada lari dari kehidupan suasana yang mungkin dia tidak nyaman. Suatu hal yang dia tidak merasakan, sebuah hal yang dirasa dia inginkan, sehingga dia akan berbuat seperti apa yang tadi disampaikan Mas Esa, menggunakan obat-obatan terlarang, kemudian menyalahgunakan narkotika dan sebagainya. Ini ada sebuah hal karena kesadaran ini belum dia ingin dia dapatkan atau tidak berusaha untuk mendapatkan. Namun demikian di dalam rangka membangun optimisme, tadi disampaikan beberapa hal oleh Mas Esa dan
Pak Idang. Untuk para pemirsa sekali lagi bisa bergabung di 02817771242. Jangan kemana-mana, tetap di acara Gang Sadar, Jalan Menuju Kesadaran. Setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami Super Tim Masakan Bunda. Kami bekerja di Akikah and Catering Masakan Bunda. Kami terdiri dari tim admin, tim purchasing, tim preparation, tim dapur, tim packing, dan delivery. Setiap hari kegiatan kami adalah melayani ratusan hingga ribuan porsi makanan pesanan catering. Capek? Iya sih, tapi kata Bunda, rezeki itu yang terpenting, dapat berkahnya pasti cukup. Bunda selalu mengingatkan kami untuk melayani customer sepenuh hati, dan demi kepuasan customer, kami nggak boleh salah loh selama bekerja. Awalnya sulit, tapi lama-kelamaan kami terbiasa. Tepat melayani pesanan, dan doakan kami juga ya teman, agar tetap diberi kekuatan melayani customer kami. Oh iya, kalau kalian butuh bantuan kami, silakan datang ke Jalan Munggur Timur, nomor 127 Mertasinga Cilacap, atau hubungi 0810 05 untuk area Cilacap. Dan ke Jalan Sunan Giri, nomor 99 Berkah Purwokerto, atau hubungi 0811 2757 525 untuk area Purwokerto. Semoga sehat panjang umur ya, supaya suatu saat nanti kita dapat bekerja sama. Oh iya, Bunda titip salam untuk kalian. Assalamualaikum. Kabar gembira. Pengobatan herbal Penang, solusi tepat tuntaskan segala penyakit kronis. Tumor, benjolan payudara, kista, prostat, hernia, ambeien tanpa operasi. Terapi keluhan nyeri sendi, syaraf kejepit, stroke, penyumbatan pembuluh darah, kesemutan, langsung rasakan perubahan di tempat. Ditangani langsung oleh herbalis dan terapis yang berpengalaman. Menyediakan berbagai ramuan herbal untuk hipertensi, diabetes, asam urat, rematik, mah kronis dan gangguan pencernaan. Juga melayani terapi obesitas, turun berat badan tanpa efek samping. Kembali sehat bersama pengobatan herbal Penang. Alamat praktek di Jalan Pahlawan Gang 10, Kelurahan Tanjung, Purwokerto Selatan. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Keterangan lebih lanjut, hubungi customer service kami di 0281 6215 88. Pengobatan herbal Penang, aman, alami, melayani setulus hati. Berapa lama kita bisa hidup? Tergantung kita menjaganya dan apa yang kita minum. Tubuh kita butuh air yang baik. Nanoxi air minum yang berkualitas, kaya akan oksigen, membantu tubuh tetap seimbang. Minum Nanoxi. Nanoxi, Water of Life. Di segmen yang terakhir ini para pemirsa sekalian, ada beberapa hal kalau kita tarik sebuah pembicaraan. Beberapa hal terutama dari Pak Idang tadi sudah kelihatan sekali mengerucut bahwa program-program yang dilakukan oleh pemerintah melalui Balai Pemasyarakatan Purwokerto dalam rangka membangun sebuah optimisme menuju kesadaran ini diterapkan untuk para warga binaan, terutama klien-klien yang diterimakan di Bapas. Banyak sekali pembimbing kemasyarakatan yang harus pintar dan kreatif untuk tadi sampaikan, manusia itu adalah bukan robot. Manusia itu bukan mesin yang hanya bisa dicetak, begitu saja dia akan mengikuti apa yang dia instruksikan. Tapi dia berpikir untuk diajak berpikir. Karena yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain adalah akal, pikiran dia yang ingin diciptakan oleh Allah ini.
bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan, kemudian dikasih masukan seperti ini, bagaimana terapi-terapi yang dia lakukan. Nah, ini sebuah hal yang menjadikan acara Gang Sadar Jalan Menuju Kesadaran ini kita ungkap dapur-dapur atau istilahnya resep-resep yang ada di Balai Pemasyarakatan supaya masyarakat itu ngerti, masyarakat itu paham tugas berat daripada seorang pembimbing kemasyarakatan. Baik Dang, di segmen yang terakhir ini ada beberapa hal ini, mungkin ada beberapa hal yang disampaikan kepada pemirsa, tentunya bagi mereka klien-klien untuk bisa lebih semangat lagi atau smart untuk di dalam rangka kalau katakan jalan menuju kesadaran, ya kita sebuah hal yang kita tentukan arah supaya mereka juga tidak tersesat kembali. Gimana nih Pak Idam? Baik, jadi pada kesempatan yang bagus ini saya ingin sampaikan kepada ya saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya para klien Bapas. Pertama bahwasanya yang perlu diyakini satu ya, bahwasanya setiap orang punya hak untuk sukses, itu satu, dan dia adalah sebagai pengendali ya, master lah. Dirinya sendiri saja sudah tidak punya semangat untuk sukses, menjadi sulit. Maka dia harus punya semangat untuk sukses, ya parameternya sederhana, bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Jadi kalau yang kami tekankan, orang sukses itu bukan harus jadi bupati, jadi dokter, jadi rektor gitu. Tapi kamu bermanfaat saja bagi dirimu, keluargamu, dan juga sama manusia, itu sudah sukses. Minimal itulah. Kalau yang lain itu menjadi bonus menurut saya, tapi itu. Dan menjadi sesuatu itu pasti punya tadi. Satu, hari-harinya pasti hari yang penuh dengan ya positif lah. Jadi dia tidak merugikan orang lain, dia juga produktif, tidak menjadi beban orang lain kan. Saya kira hal-hal sederhana sudah bisa dipahami oleh klien kami. Kapan dia harus bekerja, kapan dia harus beristirahat, kapan juga harus bermasyarakat itu. Kemudian berikutnya adalah ya coba kita harus punya tadi kayak semacam kita bilang sahabat atau kawan yang saling memotivasi, saling mendorong. Jadi klien kalau ada kesempatan yang baik, yang positif, yang dia bisa manfaatkan, ayolah manfaatkan ya. Jadi jangan terlalu manja, misalnya semuanya harus diberi bantuan paling nggak dia ya semangat lah ya, untuk semangat ya dilatih keterampilan, harus mau bersemangat sehingga dengan keterampilan nanti bisa mendapatkan rezeki gitulah. Intinya begitu, harus semangat bekerja. Saya kira itu di sebuah hal untuk memacu, memotivasi mereka klien dari Bapas. Nah sekarang ini yang saya tanyakan ke Mas Esa, dari apa yang tadi disampaikan mungkin ada beberapa hal untuk teman-teman sahabat-sahabat Mas Esa terkait dengan mereka yang menjadi, kalau katakan kalau dia sebagai bimbingan atau apa kalau di tempat Mas Esa ini, anak-anak. Walaupun usianya udah tua tetap masuknya tetap anak ya, keluarga. Keluarga. Lah ini gimana nih Mas Esa ini? Ya, saya tidak berpikir kepada mereka saja, kepada semuanya. Saudaraku, melangkahlah dan jangan takut tersesat, karena semua orang sedang tersesat. Semua orang sedang tersesat? Iya toh. Pak Joko nggak merasa tersesat. Gimana nih maksudnya? Jangan kisruh aja. Kalau orang bingung ngadepi corona aja bingung, itu orang tersesat itu. Anda bingung nggak ngadepi corona? Anda sudah nggak tersesat, paling tidak untuk itu. Tapi untuk yang lain. Dan semua orang itu pembohong. Jadi nggak usah bingung, tapi tanda kutip, bahwa untuk mengatasi itu semua, karena kita sudah tahu semua orang sedang tersesat, intinya ada di kesimpulan di sini. Sebutkan, ucapkan, cari asik aja, semua beres. Cari asik aja itu bukan kita mencari asik aja. Misalnya gini loh, cari asik aja, gitu. Beres semua. Ini enggak tak temen lebih seru gitu kan. Semua beres, kalau udah deh cari asik aja. Beres. Sesuatu hal yang dia ingin diharapkan agar mereka juga bisa memahami gimana? Saya tidak terlalu berharap apapun. Tidak muluk-muluk lah ya. Tidak muluk-muluk. Jadi apa yang dia mau dia kerjakan dalam pengertian tadi,
Saya sudah bicara tentang kesadaran. Jadi ketika apa yang dia kerjakan itu menghadapi suatu cerita, jangan mengeluh itu, cari asik aja. Semua beres. Semua beres. Semua beres. Sekarang anak atau keluarganya berapa ini Pak Esa? 180. Wah, luar biasa. 180 orang ya. Ya saya enggak model jadwal kayak Lido. Paling besar Lido itu 6 bulan di sana dididik, pulang sini balik sana lagi. Maka saya enggak jadwal karena ketika di sini tujuan saya ketika enggak menjadwal mereka, dia datang ke saya itu artinya dia butuh saya. Jadi kalau sudah nggak butuh saya, aku bangga udah. Berarti dia udah sembuh lah. Sembuh. Para pemirsa, kalau kita lihat dari dan kita bicarakan apa yang tadi disampaikan oleh beliau Pak Sudiasa, kemudian juga Pak Idang, Mr. Idang, ini sebuah hal yang dirasa. Hal ini adalah sebuah hal yang mesti ada sebuah hal. Tentunya kepada para pemirsa sekalian menangkap sebuah sinyal bahwa dalam rangka menuju kesadaran butuh ada sebuah sandaran. Sandaran di sini adalah sebagai sang pencipta daripada manusia. Sehingga oleh karena tadi disampaikan oleh Mas Esa, hadapi ini dengan senyum, hadapi ini dengan sebuah asik-asik aja. Namun demikian ada sebuah hal yang mesti harus kita lakukan, baik hubungan kita kepada sang pencipta maupun hubungan kita kepada manusia. Para pemirsa sekalian, tibalah saatnya kita pada malam hari ini asik-asik aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat para pemirsa sekalian. Sekali lagi saya Joko Susanto pamit undur diri. Mudah-mudahan setiap Jumat malam kita tetap di acara Gang Sadar, Jalan Menuju Kesadaran. Kita kembali di Jumat pekan yang akan datang. Sampai jumpa dan tetap semangat. Gang Sadar, Jalan Menuju Kesadaran. Ditutup dengan pengamen kita seperti biasa. Pak Beh, silakan Beh. Tiga kembali di hari Senin tanpa suara, aku basah harus berulang. Cantik pun tertawa, Allah dia. Berarti tinggalnya di mana anak-anaknya? Di rumah sendiri masing-masing? Oh gitu. Nggak dijadwal, nggak apa, yang penting datang ya, langsung. Oh gitu ya. Kalau dijadwal dengan cara